Panti jompo ini bukanlah panti jompo biasa. Pada awalnya para penghuni lansia di sini tampak ramah dan normal-normal saja, namun ternyata panti jompo ini menyimpan sebuah rahasia kelam dan mengerikan yang mengancam jiwa para penghuni yang ada di sini. Sebelumnya ada seorang pria muda yang bernama Max yang terlibat aksi kriminal vandalisme dan diwajibkan kerja sosial di panti jompo ini. Saat dia datang, dia dijelaskan oleh petugas di sini tugas-tugas yang harus Max lakukan dan juga larangan-larangannya. Max dilarang datang ke lantai 4 dan dilarang masuk ke kamar penghuni panti tanpa izin kecuali dalam keadaan darurat. Pertama-tama dia pun mengambil alat di gudang. Dia dikejutkan dengan patung anatomi tubuh yang membuat jantungnya nyaris saja lepas. Max kemudian menjalankan tugasnya bersih-bersih kamar penghuni. Hari pertama ini saja dia sudah dikejutkan oleh lansia aneh dengan topeng mengerikan. Lalu Max pun pergi ke kolam di mana para lansia ini sedang berolahraga. Seorang nenek bernama Norma menyapanya dengan ramah. Namun tiba-tiba ada seorang nenek yang tiba-tiba mengeluarkan darah dari kepalanya dan membuat lansia lainnya diminta keluar dari air. Sungguh hari pertama yang berkesan. Malamnya Max tidur, tapi dia terbangun mendengar suara jeritan yang memanggil namanya. Ia tak tahu apakah itu mimpi ataukah nyata. Namun dia pun mendengar ada orang yang menjerit dan pintu kamar yang sedikit terbuka. Di esok paginya Max terlambat bangun. Dia dibangunkan dan mereka berkata bahwa ada penghuni yang buang air. Ternyata itu hanya sebuah prank. Sebuah acara penyambutan digelar untuk Max, si penjaga baru. Para lansia ini pun memberikan salam pada Max. Tentu saja Max begitu senang karena mereka yang sangat hangat, tapi tentu saja para lansia ini nampak sedikit aneh. Tapi Max tak terlalu ambil pusing. Malam pun kembali datang. Saat Max tidur, ada seorang nenek berambut panjang dan bertopeng berdiri di belakangnya. Tiba-tiba saja ia tidur di samping Max. Max pun seketika terbangun dan melihat wanita itu. Tapi untungnya semua itu hanyalah mimpi buruk saja. Hampir setiap malam, Max mendengar suara jeritan. Max belum juga menyadari bahaya yang mengintainya. Yang Max lihat tempat ini adalah tempat sempurna untuk para lansia, untuk menghabiskan sisa usianya dengan teman-teman sebaya dan berbahagia penuh tawa. Lalu hari ini Max diminta untuk membersihkan lantai di lantai 3, tapi dia tiba-tiba mendengar jeritan lagi. Karena penasaran dia pun mencoba datang ke lantai 4 yang terlarang. Max diam-diam menyelinap. Lantai itu tampak sangat sepi, tak ada orang. Namun saat Max membuka pintu sebuah ruangan, dia dikejutkan dengan kondisi sejumlah lansia yang jauh berbeda dari lansia yang dia temui di lantai bawah. Lansia itu duduk di kursi roda dengan kondisi yang sangat mengerikan. Dan tentu saja bau busuk ada di mana-mana. Apa yang terjadi dengan para lansia di panti jompo ini? Dan bagaimanakah nasib Max selanjutnya?